Kairo adalah salah satu kota terbesar dan tersibuk di Afrika. Setiap hari, jutaan orang bergerak di jalan-jalannya, membangun rumah dan memperluas wilayah kota tanpa henti. Namun di bawah lapisan kehidupan modern ini, tersembunyi sisa-sisa sebuah kota yang pernah menjadi pusat spiritual Mesir kuno. Kota itu bernama Heliopolis, yang berarti kota matahari. Selama ribuan tahun, tempat ini dianggap sebagai lokasi paling suci di Mesir. Menurut kepercayaan Mesir kuno, Heliopolis adalah titik awal penciptaan dunia dan pusat kekuasaan ilahi. Disinilah para dewa, khususnya dewa matahari, diyakini memberikan legitimasi kepada para Fir'aun untuk memerintah. Kekuasaan raja tidak hanya bersifat politik, tetapi juga bersifat kosmis dan religius. Hari ini, hampir tidak ada sisa Heliopolis yang terlihat di permukaan. Sebagian besar wilayahnya telah tertutup oleh permukiman padat Kairo. Inilah kisah tentang Heliopolis, kota suci Mesir kuno yang perlahan menghilang dari permukaan sejarah. Bagi masyarakat Mesir kuno, Heliopolis menempati posisi yang sangat istimewa. Kota ini bukan hanya pusat keagamaan, tetapi juga pusat kosmologi dan legitimasi kekuasaan. Disinilah konsep tentang dunia, para dewa, dan peran Fir'aun sebagai penguasa ilahi disatukan. Heliopolis diyakini sebagai lokasi di mana dunia pertama kali terbentuk dan keteraturan kosmos dimulai. Karena itu, legitimasi kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari kota ini. Para Fir'aun tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai penguasa yang menerima mandat langsung dari para dewa. Kompleks kuil yang berdiri di Heliopolis merupakan yang terbesar di seluruh Mesir kuno. Puluhan obelisk pernah berdiri berjajar di kawasan suci ini sebagai simbol hubungan antara bumi dan langit. Cahaya matahari yang menyentuh puncak obelisk dipandang sebagai manifestasi kekuatan dewa matahari. Satu obelisk setinggi sekitar 20 meter masih berdiri hingga saat ini di kawasan Mataria. Obelisk ini telah berada di lokasi yang sama selama hampir 4.000 tahun. Keberadaannya menjadi bukti fisik terakhir kejayaan Heliopolis. Bahkan kuil-kuil besar yang dibangun kemudian, termasuk kompleks Karnak, menjadikan Heliopolis sebagai acuan teologis dan arsitektural utama. Tidak seperti banyak kota kuno lain yang runtuh akibat perang besar atau bencana alam, Heliopolis menghilang secara perlahan. Kehilangannya terjadi melalui proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad. Bangunan-bangunan kuil mulai dibongkar, batu-batu besar dipindahkan dan digunakan kembali untuk proyek pembangunan lain. Wilayah kota secara bertahap ditempati kembali oleh permukiman baru. Seiring waktu, bentuk asli Heliopolis semakin sulit dikenali. Yang tersisa hanyalah catatan tertulis, prasasti, dan rujukan dalam teks kuno. Kota yang pernah menjadi pusat dunia spiritual Mesir perlahan berubah menjadi nama tanpa bentuk. Saat ini, sebagian besar wilayah Heliopolis berada tepat di bawah permukiman padat Kairo. Orang-orang hidup, bekerja, dan membangun rumah di atas reruntuhan kota suci tersebut. Tanpa disadari, kehidupan modern terus menekan sisa-sisa sejarah yang sangat rapuh. Karena kondisi inilah, penelitian di Heliopolis disebut sebagai penggalian darurat. Setiap pembangunan baru berpotensi menutup sisa-sisa kota ini secara permanen. Heliopolis tidak hanya hilang di masa lalu, tetapi terus menghilang hingga hari ini. Pada bulan Maret 2017, sebuah temuan penting mengubah pemahaman tentang Heliopolis. Di sebuah lokasi berlumpur di kawasan Mataria, para pekerja menemukan pecahan batu berukuran besar. Awalnya, temuan ini tidak tampak istimewa, namun seiring penggalian berlanjut, bagian demi bagian patung mulai muncul dari dalam tanah. Para arkeolog segera menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sebuah patung kolosal. Tingginya hampir 10 meter dan ukurannya hanya mungkin dimiliki oleh seorang Firaun. Posisi patung menunjukkan bahwa ia berdiri tepat di depan pintu masuk kuil utama Heliopolis. Tempat seperti ini tidak pernah dipilih secara sembarangan, hanya penguasa dengan legitimasi tertinggi yang dapat ditempatkan di lokasi tersebut. Pada awalnya, gaya pahatan membuat para ahli menduga patung ini milik Ramses II. Namun sebuah inskripsi di bagian belakang patung memberikan petunjuk berbeda. Patung ini ternyata milik Psamtik I, penguasa dinasti ke-26. Temuan ini sangat penting karena Psamtik I memerintah pada masa ketika Mesir sudah melemah secara politik.
Namun meskipun demikian, ia tetap membangun monumen di Heliopolis. Hal ini menunjukkan bahwa kota matahari tetap menjadi pusat legitimasi kekuasaan hingga periode akhir sejarah Mesir kuno. Menggali Heliopolis merupakan tantangan arkeologis yang sangat besar. Berbeda dengan situs kuno lain yang berada di padang pasir, lokasi ini terletak di tengah kota modern. Air tanah di kawasan ini sangat tinggi, tanahnya dipenuhi lumpur, sedimen, dan puing bangunan modern. Penggalian konvensional hampir tidak mungkin dilakukan tanpa risiko kerusakan serius. Sebagai gantinya, para arkeolog menggunakan metode pengeboran untuk membaca lapisan tanah. Setiap lapisan dianalisis dengan cermat untuk membedakan antara material buatan manusia dan endapan alami Sungai Nil. Pada kedalaman sekitar 4 meter, tim menemukan lapisan pasir yang berbeda dari lapisan lainnya. Analisis menunjukkan bahwa pasir ini berusia sekitar 15.000 tahun. Lapisan ini terbentuk jauh sebelum adanya kota atau bangunan manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi Heliopolis dulunya merupakan titik tertinggi di wilayah Delta Nil. Dalam lanskap yang relatif datar, tempat seperti ini memiliki makna khusus. Bagi orang Mesir kuno, lokasi ini kemudian dikaitkan dengan mitos penciptaan dunia. Dalam kepercayaan Mesir kuno, dunia bermula dari kekacauan purba. Pada awalnya, hanya ada lautan tanpa bentuk yang menutupi segalanya. Dari kekacauan tersebut muncul daratan pertama. Di atas daratan inilah dewa pencipta menciptakan dunia dan para dewa lainnya. Proses penciptaan ini kemudian menjadi dasar pemahaman tentang tatanan kosmis. Ketika dunia telah tertata, kekuasaan tidak diberikan secara acak. Kekuasaan diturunkan dari para dewa kepada manusia melalui para Firaun. Karena itulah, kekuasaan raja dianggap sah hanya jika mendapat pengakuan ilahi. Heliopolis menjadi pusat dari seluruh konsep ini. Kota ini dipandang sebagai penghubung antara dunia para dewa dan dunia manusia. Setiap Firaun, termasuk penguasa asing, harus menjalani ritual di Heliopolis untuk memperoleh legitimasi. Dengan demikian, kekuasaan politik dan kepercayaan religius tidak dapat dipisahkan. Heliopolis bukan hanya simbol keagamaan, tetapi fondasi ideologis negara Mesir kuno. Selain sebagai pusat keagamaan, Heliopolis juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Para pendeta di kota ini berperan sebagai pengamat alam dan penjaga pengetahuan. Mereka mempelajari pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Pengamatan terhadap langit digunakan untuk menyusun kalender dan mengatur waktu. Salah satu pengamatan terpenting adalah munculnya bintang Sirius di langit malam. Kemunculan Sirius menjadi penanda datangnya banjir Sungai Nil. Banjir ini membawa lumpur subur yang memungkinkan pertanian berkembang. Dengan memahami siklus ini, masyarakat Mesir dapat mengatur kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Pengetahuan yang dikembangkan di Heliopolis dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa sejarawan menduga bahwa pengetahuan ini kemudian memengaruhi dunia Yunani. Namun hubungan tersebut masih menjadi perdebatan akademis dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Yang jelas, Heliopolis memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Mesir kuno. Ketika pusat kekuasaan Mesir berpindah, Heliopolis kehilangan perlindungan politiknya. Kuil-kuil tidak lagi dirawat dan monumen-monumen tidak lagi dijaga. Batu-batu besar dari Heliopolis mulai dipindahkan ke kota-kota lain. Alexandria menjadi salah satu tujuan utama pemindahan monumen ini. Pada masa Romawi, obelis-obelis Heliopolis diangkut hingga ke Roma. Pada periode modern, beberapa obelis bahkan dipindahkan ke kota-kota seperti London dan New York. Bagian-bagian Heliopolis kini tersebar di berbagai belahan dunia. Monumen-monumen ini berdiri megah, tetapi terlepas dari konteks aslinya. Ironisnya, ketika dunia mengagumi peninggalan Heliopolis, kota asalnya justru menghilang dari permukaan. Yang tersisa di Kairo hanyalah sisa-sisa yang terkubur dan sulit diakses. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa kehancuran Heliopolis tidak terjadi dalam satu peristiwa besar. Sebaliknya, kota ini mengalami kerusakan secara bertahap. Patung-patung besar menunjukkan tanda-tanda terbakar, terutama di bagian bawah. Bangunan-bangunan dihancurkan secara sistematis. Sebagian batu bahkan diproses ulang untuk menghasilkan kapur. Proses ini menunjukkan bahwa Heliopolis tidak lagi dipandang sebagai kota suci. Ia berubah fungsi menjadi sumber material bangunan bagi kota-kota baru.
Ketika nilai religius dan politiknya memudar, tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Heliopolis tidak dihancurkan secara dramatis, tetapi ditinggalkan. Seiring waktu, sisa-sisa kota ini tertutup oleh lapisan kehidupan baru. Apa yang pernah menjadi pusat dunia spiritual Mesir, kini hanya bertahan sebagai fragmen sejarah. Saat ini, sebagian besar Heliopolis masih terkubur di bawah kota Kairo. Bukan oleh pasir gurun, melainkan oleh perkembangan kota modern. Para arkeolog menyadari bahwa waktu mereka sangat terbatas. Setiap proyek pembangunan baru berpotensi menutup sisa-sisa kota kuno ini secara permanen. Heliopolis tidak hilang karena satu kehancuran besar. Ia menghilang melalui proses panjang yang melibatkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Kisah Heliopolis menunjukkan bahwa sebuah kota besar tidak selalu runtuh secara dramatis. Beberapa kota menghilang karena perlahan dilupakan, dan mungkin masih banyak kota kuno lain di dunia yang bernasib serupa, terkubur di bawah kehidupan modern, menunggu untuk ditemukan kembali atau hilang selamanya tanpa pernah terungkap. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.